masing-masing datang 1 juta. Cukup dibayar pakai TKS. Terima kasih ajunya. Ya. Bertanya belum ada diterima kasihin. Itulah bedanya. Itulah bedanya orang ngajarin nama Allah dengan orang yang ingin memperkaya dirinya. Ya motivator kalau emang dia sudah kaya, ngapain dia buat training? Mohon maaf ya, motivator ya. Kok berbayar? Tapi kalau emang dia membagi ilmunya, nggak usah berbayar. Harusnya seperti guru-guru tidak berbayar. Cuma keikhlasan murid aja hadiah yang mereka terima. Ketika kita belajar zikir pujian tadi itu tidak akan bekerja kuat kalau tidak diberi sugesti. Sugesti ini turunan daripada apa yang kita sebut dengan niat. Ya. Kok wajahnya serius gitu, Bu? Emang suaranya kecil gitu ya. Pembahasannya nggak berat ya, Bu. Cuma harus pakai hati. Niat itu di qalbu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dianjurkan orang sebelum sholat melafazkan niat, padahal niat di dalam hati? Kan kawan-kawan saya sebagian para ustadz yang mungkin sedikit berbeda manhaj, kita hargai, tapi hargai juga kita punya sanad, punya guru silsilah kepada para ulama yang mereka mengajarkan sebelum sholat dianjurkan mengkondisikan diri. Ini yang belajar ilmu psikologi dan kedokteran coba tanya. Sebelum orang diobati ada namanya conditioning. Dikondisikan hatinya supaya hatinya nyambung. Orang itu tidak akan bisa diobati kalau dia belum siap diobati. Seorang murid tidak akan siap menerima zikir jika belum disiapkan untuk berzikir. Itulah sebabnya kenapa banyak murid mengeluh, saya sudah zikir sekian tahun, kenapa rasanya hambar? Karena tidak disiapkan. Masa kalah dengan psikolog? Masa kalah dengan dokter? Psikolog dan dokter mengkondisikan ada dokter yang cara kondisinya dengan cara yang negatif. Kamu ini udah lama gak datang, penyakit gak parah, tuh besok mati ya? 3 bulan lagi hancur. Itu cara dia untuk ngodisin kita tuh ya. Cuma saya gak suka dengan cara ini. Sesekali boleh lah, tapi jangan sering-sering. Masa setiap kita datang kita digituin? Itu dokter hororiah. Tapi kalau dokternya gini gimana? Aduh, kemana aja mas, kemana aja mbak, nggak sayang sama badan. Ini titipan Allah. Wah, kita cara main, wah seneng. Belum kasih obat udah sembuh. Benar nggak? Iya aja. Ada yang disebut tadi zikir apa? Zikir riayah. Zikir riayah sugesti untuk menjaga frekuensi pikiran dan qalbu supaya nyambung. Apa bentuknya? Bentuknya melafazkan niat, melafazkan kata-kata yang membuat jiwa kita siap. Dahulu guru daripada Imam Junaid al-Baghdadi diajar sewaktu kecil oleh gurunya, dan gurunya juga diajar sewaktu kecil oleh guru-gurunya. Guru-guru begitulah mereka. Satu kalimat ini dulu dipakai dalam thariqah, lalu sekarang diganti, dan yang kalimat itu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang lain dalam thariqah. Jadi yang sekarang dibaca ilahi anta maksudi, dulu nggak itu bacaannya.
Dulu sebelum murid-murid tidur, diajarkan murid, kamu baca sebelum tidur, Allahumma ma'i. Apa arti Allahumma ma'i? Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu naziri, Allah sedang mengawasiku. Kata gurunya, kamu baca ini Sri Sakti, disuruh sama gurunya, kamu baca ini sebelum tidur 7 kali tiap malam. Dibacalah 7 kali setiap malam. Lalu teruskan 40 hari. Datang ke gurunya, teruskan sampai setahun. Apa kata si anak muda ini yang kemudian dikenal dengan wali kutub Sri Sakti dan imam-imam yang lain mengikutinya? Aku kemudian merasakan nikmatnya baca nama Allah. Allahumma in, Allah bersamaku. Cuma dibaca sebelum tidur. Tadinya cuma 7 kali, jadi 40 kali, jadinya tidak terhingga. Mereka baca. Nah, zikir ini disebut zikir apa tadi? Riayah. Sampailah di masa beberapa abad setelah mereka muncul namanya Imam Abdul Khaliq Al-Wujudawani, lalu imam-imam penerusnya. Ketika ada seorang syekh namanya Kashghari, dia masih muda, dia kalau zikir nggak nikmat. Datanglah kepada gurunya yang bernama Bahauddin Alauddaulah. Seingat saya ini ada dalam kitab Rasyahat Ainil Hayat Silsilah Naqsyabandi. Lalu gurunya mengatakan, kamu baca ini mesti membuang pikiranmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, kamu gak akan sanggup kecuali Allah memberimu pertolongan yang disebut jazbah. Nah, kalimat ini mungkin gak akan dipahami. Lalu si murid mulai baca ilahi antama maksudi terus sampai kemudian ini menjadi doa sugesti setiap murid yang sekarang mau zikir la ilaha illallah atau Allahu Allah. Jadi apa guna baca ilahi antama maksudi? Sebelum kita buka maknanya, memberi sugesti ke dalam diri, lalu mengkondisikan batin kita supaya siap menghadap Allah Subhanahu. Jadi bacaan-bacaan begitu bukan untuk dilagu-lagukan, tapi untuk dikondisikan, ditancapkan ke dalam diri. Apa yang dibaca? Ilahi anta, wahai Tuhanku. Nah, ini makomnya tinggi ini. Wahai Tuhanku, anta. Ini ditalkinkan bacaannya, padahal murid baru belajar zikir. Padahal zikir membaca anta itu zikir yang tinggi. Karena zikir mengatakan anta, engkau Allah, itu mesti ada muncul rasa hadir Allah, hadir di hadapan. Berat nggak kalau pakai pikiran? Tapi berat nggak kalau pakai rohani? Maka kalimat ilahi anta, mungkinkah ada dualisme wujud, dua wujud, Allah wujud lalu kita ada depannya? Mungkin nggak? Tidak mungkin ada dua wujud bersamaan. Allah itu maha wujud, kita wujud, diwujudkan. Kita ini ada karena maka tidak selevel kalau kita mengatakan anta, engkau di hadapanku. Tapi anta di situ, wahai Tuhanku, engkaulah yang mengadakanku. Kalau bukan engkau, tiadalah aku. Itulah isinya buku ini ya. Ini buku sudah lama saya tidak cetak. Mau dicetak tahun 2016, ternyata kata Nusantara dipolitisasi. Ada orang pro, ada orang anti.
Akhirnya saya pendam bukunya dan sekarang kita cetak, dan ini bukan, jadi saya punya tabiat Bapak Ibu, insya Allah semoga istiqomah sampai wafat. Kalau ngarang buku tidak diambil 1% pun nggak diambil, semuanya untuk yayasan surau zawiyah. Dari dulu kita sudah coba begitu ya. Mohon doakan saya istiqomah ya. Jadi kalau mau tahu penjelasan tentang wujud ada di situ. Cuma ini bahasa ilmiah ya, baca aja lah. Yang dibahas, yang dibaca-baca sama ajengan itu penjelasannya ada di situ, tapi secara ilmiah, bukan secara ruhiyah. Secara ruhiyah ya siang inilah, pagi inilah ya. Ilahi anta, wahai Tuhanku. Maka adab seorang hamba kalau sudah mengatakan anta, engkau, dia tidak boleh lagi melihat dirinya. Ini adab kalau sudah menyebutkan. Tapi masih banyak orang ketika menyebut engkau, dia masih bawa urusan-urusan dunianya kepada Allah. Itu sebabnya zikir riayahnya tidak bekerja. Itulah sebabnya baca zikir la ilaha illallahnya tidak lezat. Bumbu rendangnya kurang. Coba kalau rendang kurang, nggak dikasih garam, bayangkan rasanya. Bentuknya sama. Rendang itu kan bikin kita minat, padahal itu kolesterol lagi tuh ya. Tapi kalau kurang garamnya, kita icip sedikit, kita nggak minat. Inilah yang terjadi pada orang yang berzikir, tapi bumbu zikirnya tidak dia siapkan. Sedikit masalahnya. Ya? Zikir itu qutul qulub, makanan kolbu. Lalu kenapa kolbu ketika menyantap zikir tidak terasa nikmat? Mungkin ada dua masalah. Tadi bumbunya kurang. Yang kedua, mungkin kolbunya yang sedang sakit. Sepertinya dua-duanya. Ya. Sepertinya dua-duanya. Hati bermasalah. Hati yang sedang bermasalah, masalah hati bukanlah penyakit demam. Hati masalah ini mungkin ada masalah dunia, masalah kerja, masalah rumah tangga, sama. Atau tadi lagi di jalan ada yang nyalip kita terus kita marah-marah, pasti perasaannya nggak enak seharian. Ya, benar nggak? Cuma bentak orang di jalan nggak enak seharian, gimana orang tengkar seharian? Gimana orang tetangga sama tetangga nggak baikan tahunan? Pasti hatinya nggak nyaman. Maka Bapak Ibu, jika zikir tidak nikmat, coba cek, adakah saudara yang kita sakiti? Adakah pasangan yang kita kurang hargai? Adakah anak yang selalu kita hardik? Adakah orang di jalan yang kita zolimi? Atau adakah tetangga yang jalannya kita tutup untuk parkiran mobil ya? Batam ini kan pada hobi beli mobil. Di jalan meluas, tapi di kompleks sempit. Ya. Tapi saya rasa orang Batam ini sudah sama-sama paham ya. Kesel juga sih ya. Jalan ditutup lagi. Ya. Seharusnya sudahlah yang udah begini. Ya. Harusnya begitu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku karena Allah. Karena nggak semuanya ibu-ibu kan, bisa ada yang muda, saya lihat ada mas-mas juga ini, ada jomblo-jomblo juga 1-2 ini. Ada yang mantan sudah menikah sekarang jadi jomblo juga ada. Kolbu yang jomblo itu bagus, tapi status jomblo nggak bagus. Kolbu jomblo itu kolbu yang terlepas kecuali dengan Allah. Ya, amin ya rabbal. Cocok lagi itu ya. Ilahi anta. Menyebut ilahi, wahai Tuhanku. Apa mana Tuhan? Ilah. Ilah itu lain maknanya dengan Rabb, meskipun sama-sama Tuhan dalam bahasa Melayu.
Tadi kan disebut oleh ajengan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyebut Allah itu Tuhan. Maka sebutan Tuhan bukanlah bid'ah. Sebutan Tuhan itu sah dalam bahasa Muslim Melayu. Kalau bahasa orang Jawa, Gusti, orang Sunda, Pangeran, ya. Nanti ada lagi bahasa Makassar, mungkin bahasa Bugis, kita nggak tahu ya. Orang Arab, mau dia Muslim ataupun non-Muslim, menyebut Tuhan itu ilahi. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh manggil Bunda karena nanti sama dengan Bunda Maria, itu orang kurang piknik gitu ya. Orang Arab menyebut ibu ya Ummi, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha ataupun Muslim sama. Pengen Islami, tapi yang terjadi Arabisasi. Ternyata bahasa Arab juga nggak mengerti. Nggak boleh sebut Tuhan, cukup ilah, cukup Robbi, nanti berubah jadi Robbi, nanti jadi Abang Robbi. Dengar tuh artis-artis kalau nyanyi, ya Robbi, ya benar nggak tahu bahasa Arab, nanya dulu kok ke Ustadz, nyanyi bahasa Arab aja. Nggak ada yang manggil Allah tuh ya Robbi, Robbi itu nama temanku, bacanya ya Robbi, bukan ya Robbi. Ya banyak tuh ya artis-artis nyanyi, benar nggak? Ya sholatullah, sholatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikira suara itu cukup, enggak. Jangan sampai bacaan mengikuti irama yang harus mengikuti bacaan. Dalam ajaran Kristen Arab Lebanon, ketika Sayyidina Isa meninggal, bukan disalib, Sayyidina Isa dalam bahasa Arab orang Lebanon nih, ilahi lima sabaqtani lima taraktani, pakai ilahi. Kristen loh Pak, Kristen Lebanon. Gimana Bu? Ilahi. Maka orang Kristen manggil Allah juga ilahi. Maka istilah ilahi, Robbi, itu ada masalah. Yang paling dimurka Allah bukan orang Kristen atau orang Buddha atau Muslim yang maksiat, musyrik, bukan. Yang paling dimurka Allah itu iblis. Iblis manggil Allah gimana? Robbi. Benar nggak? Kita kan kalau doa minta ilmu, Rabbi zidni ilma. Benar? Rabbi, Tuhanku. Ilahi, Tuhanku. Nanti kita jelaskan maknanya. Iblis juga memanggil Allah Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, penciptaku, tundalah umurku. Jadi nggak ada urusan masalah status agama menyebut Allah dengan Rabbi, dengan ilahi, dengan istilah Tuhan ataupun Gusti Pangeran. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi tolong dikelirkan, jamaah kita mesti juga mengerti persoalan bahasa. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda antara ilahi dan Rabbi? Ilahi berarti Tuhan yang bersifat maha suci dari semua gambaran pikiran. Tuhan yang berhak dituju, Tuhan yang berhak dicinta. Allah itu cemburu jika ada orang mau bekerja, berangkat pagi pulang sore, tapi Allah melihat orang ini tidak mau zikir meskipun cuma setengah jam di atas sajadah sehari. Allah cemburu. Kenapa? Kenapa hambaku ini? Fasilitas duniaku sangatlah banyak, tapi ketika aku suruh dia zikir banyak-banyak, dia setengah jam pun tidak mau duduk. Ketika dikatakan kamu kerja di sini dapat gaji sekian, dia berangkat dari pagi pulang pun sore. Allah cemburu. Kalau ibu-ibu cemburu sama bapak-bapak gimana?
labrak langsung ya. Kalau ibu-ibu ini cemburu, ngeri ya. Kami laki-laki lemes langsung, kejantanan kami hilang. Laki-laki ini kan kuat, giliran istrinya marah, ciut juga kita. Itu rahasia kita ya Pak. Rasulullah SAW itu ngalahnya sama pasangannya sangat luar biasa. Makanya beliau bisa banyak istri. Bapak ini nggak mau ngalah, makanya nggak bisa. Bukan itu Pak, itu saya canda ya. Poligaminya Rasulullah itu beda bab. Nanti kalau sudah siap saya jelaskan rahasianya. Ada rahasianya ya, sekarang belum siap. Ibu-ibu nanti bisa bubar. Kita tinggalkan bab itu ya. Tapi saya lihat ibu-ibu ini Tuhannya sudah berubah jadi muka suaminya. Makanya saya sebut persoalan menikah, karena suami istri sudah menjadikan pasangannya sebagai tujuan hidup. Sehingga ketika bermasalah antara suami istri, seakan-akan dunia itu hancur dan bencana datang. Ini orang sudah menyekutukan Allah dengan pasangannya. Jangan gitu-gitu amat. Nanti Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, seperti ibu cemburu, ada orang ketiga pada suami yang tidak sah barangkali, nanti dilabrak si perempuan itu, benar nggak? Sama Allah kalau cemburu, Allah ini maha mempunyai sifat feminim, karena sifat feminim itu ada pada lafaz rahim. Rahim itu feminin, Bu. Maha penyayang, maha keibuan. Itu makna dari rahim, itu makna hadis qudsi. Allah itu maha pecemburu. Itu kalau cemburu, misalnya Allah cinta kepada Bang, namanya siapa Bang? Lupa Bang, aku Bang. Bang Jack nanti. Bang Jack ini Allah suka sama dia. Tapi ternyata dia sibuk main handphone terus. Nanti handphonenya akan Allah setting, ditakdirkan hang. Masih mending. Besok-besok ditakdirkan pecah belah dua. Allah tidak mau diduakan dengan handphone. Itu sebabnya ada Habib Majzub di Jakarta sana. Rohaninya sudah fana, sudah lenyap di dalam nama rahimiyah Allah. Itu kalau ketemu ada orang, dilihat orang itu sudah menyekutukan Allah, membuat bandingan Allah dengan apa? Jika orangnya datang, dia cinta sama mobilnya dicoret-coret. Jika orangnya datang, dia sangat sibuk sama urusan mukanya dicoret. Jika ada orang yang datang sibuk dengan simbol-simbol organisasinya, itu simbol-simbolnya disemprot pakai cat. Karena beliau hukum dirinya bukan hukum syariat, hukum dia hukum mahabbah, hukum cinta. Maka dia cemburu kalau ada orang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan simbol, dengan ini dan itu. Ada wali begitu di Jakarta ya. Dan itu jangan ditiru, itu cukup beliau aja. Yang wali begitu dia aja, yang begitu mau sebanyak-banyak ya. Kalau di Batam ada, nanti kita lagi pengajian repot lah nanti ya. Cukup beliau 1-2 aja di dunia ini. Ilahi berarti wahai zat yang mana dia berhak paling dicintai. Itu mana ilah. Ilahi itu juga diartikan sesuatu yang hati kita paling condong kepadanya. Dalilnya mana? Surat, ini banyak di Quran, bukan satu lah, ada beberapa. Kata ilah itu dibandingkan dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya sebagai ilahnya, sebagai tujuannya? Maka ilah itu artinya yang maha dituju, yang maha
Tujuh itu bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu bahasa Melayu lama, artinya sesuatu yang dicinta. Coba tanya sama orang tua dulu, kamu tujuh nggak sama si Anu? Tujuh itu artinya suka. Tujuan, nah sekarang sudah berganti makna. Ya? Maka ilahi, wahai yang maha berhak dituju, dicinta, anta maksudi, tolong bantu aku ya Allah untuk menjadikan hanya engkaulah maksud tujuanku. Itu maknanya ya. Jadi itu minta doa. Allah tenang. Mana yang disembah? Yang dituju apa? Ketenangan atau Allah? Benar. Saya lihat banyak yang datang ke majelis cari ketenangan, bukan cari Allah. Tuh. Karena kita menuhankan yang namanya ketenangan, maka Allah tidak kasih ketenangan di tempat namanya disebut. Padahal harusnya apabila disebut namanya kolbu menjadi tenang. Allah ingin ajarkan ini orang, tenang itu ciptaanku, tenang itu makhlukku. Janganlah engkau tuju dia, tujulah aku. Maka kalau zikir kadang tenang, kadang tidak. Sudah zikir 1000 Allah, Allah, kok kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak. Kenapa nggak mesti zikir langsung tenang? Suka-suka Allah yang menciptakan ketenangan. Seandainya Allah boleh dipaksa, seperti kita kemudian bertransaksi, kita bayar, nanti dia kasih barangnya. Enggak begitu. Allah itu maha berkuasa, suka-suka dia. Jika dia izinkan saat hamba baca namanya tenang, dia tenang. Jika dia izinkan si hamba melayang pikirannya, melayang. Ini kebanyakan nih kalau lagi zikir melayang-melayang semua. Sampai di mana nih, rata semua ya. Jidatnya nggak bisa bohong. Makanya ibu-ibu ini lebih senang pengajian daripada zikiran. Karena kalau pengajian tahu-tahu udah 2 jam. Kalau zikiran lihat tasbih baru 3 kali. Baru 33, kapan 100-nya gitu. Ya, kita sering hitung-hitung. Maka Allah pun perhitungan nama kita. Karena tenang itu ciptaan Allah, maka yang dituju cukuplah Allah sumber ketenangan. Gitu ya. Jadi ilahi anta maksudi ya Allah, bukan tenang bahagia yang aku cari. Yang aku cari engkaulah sumber bahagia dan ketenangan. Gimana? Orang kerja, misalnya anggap saya ini bos, orang kerja sama saya dengan orang jadi istri saya beda nggak? Orang ada anak saya beda nggak? Beda. Kalau dia kerja, dia dapat gaji. Tapi kalau istri saya, rekeningku, rekeningnya. Giliran rekening dia, kata Ustadz ahli fikih nih Bu ya, harta suami, harta istri. Harta istri bukan suami. Itu bukan ahli fikih sejati. Dalam Islam itu emang harta suami istri itu dibagi. Itu nggak benar tuh kata-kata begitu ya. Itu kejahilan yang difikih-fikihkan. Tidak semua harta suami milik. Kenapa? Antar marah kalau saya sebut. Sudah, kita tinggal ya. Jadi ilahi anta maksudi. Coba diulang maknanya apa? Itu yang kemarin terjemahan, Tuhanku engkau tujuanku. Sekarang maknanya menjadi zikir riayah. Wahai Tuhanku, wahai zat yang paling berhak dituju, wahai sumber kasih sayang, wahai pencipta ketenangan, wahai pencipta kebahagiaan,
anta maksudi, bantulah aku menjadikan engkau sebagai tujuanku. Gitu ya. Jadi kalau zikir hatinya nggak tenang, tetap zikir nggak? Kalau sholat hatinya nggak bahagia, sholatnya ditinggal nggak? Tapi banyak loh ibu-ibu ngomong gini, aku udah sholat ya Allah. Ke Ustadz ngomong, Ustadz aku udah sholat Ustadz, udah ikut pengajian Ustadz, udah ikut TKN Ustadz, sama ajengan Ustadz. Tapi kenapa aku yang diuji, bukan tetanggaku yang nggak ikut ngaji? Benar nggak? Oh banyak. Itu bukan di Batam aja, di mana-mana. Ya. Jadi kalau ibu sholat supaya nggak diuji gitu, zikir supaya nggak diuji, nggak usah zikir. Ya. Emang ada ayat hadis yang menyebutkan zikirlah kamu tidak diuji, ada nggak? Ini kalimat tolong diingat. Cobaan ujian itu hanya bagi orang yang menyimpan ego di dalam dirinya. Cobaan ujian hanya dirasakan, hanya menimpa orang yang ada ego dalam dirinya. Ego kepada Allah ini yang paling bahaya. Keakuan, kedirian. Adakah orang yang lebih banyak diuji melebihi baginda Rasulullah SAW? Ada nggak Pak? Istri satu udah pusing kan? Nabi istrinya 13, pusingnya 13 kali. Nabi muridnya 104.000, musuhnya lebih banyak dari itu. Kita ini baru musuhan mata tangga udah pusing. Ustadz baru disindir sama Ustadz udah pusing, udah sakit kepala. Tak siap berjuang berarti. Ya. Masuk ke majelis, ada dia, nggak jadi ngaji. Banyak kan yang begitu? Itu ego namanya. Oh berarti cari pengajian yang bisa kita kuasai gitu, yang bisa akil, gitu. Mau yang begitu? Nggak usah ngaji, nggak usah bertuhan lah, nggak usah beragama. Orang yang akan diuji lebih besar itu rasanya kalau dia nyimpan keakuan dalam dirinya. Padahal beban hidup paling besar itu Rasulullah, ujian paling banyak itu Rasulullah. Asyadun nas bala'an al-anbiya summan ladzina yalunahum. Yang paling banyak diuji itu para nabi, lalu pengikut nabi, lalu pewaris nabi. Tapi karena nabi itu keakuannya nol. Kalau kita bukan nol, begini. Kalau nabi itu nol keakuannya, maka nabi tidak merasa diuji. Coba ibu nggak kenal sama orang, terus disuruh sama dia, siapin minum buat aku. Ujian ego loh. Ya, kita kan ngomong, kamu siapa yang nyuruh aku, gitu nggak? Kenapa sama suami malah belum minta suami kita kasih? Karena ego cinta sudah lebur kepada suami. Saya nggak mau loh ya nafkahin yang bukan istri saya, nggak mau. Capek ngeraktir 20.000 aja ngitung-ngitung, ngasih Pak Ogah 2.000 aja kayaknya gimana gitu, benar nggak? Kita mau U-turn tuh ya, mau muter balik. Tiba-tiba ada Pak Ogah ngeluarin 5.000 aja kayaknya rumit. Tapi kalau sudah senang seseorang, mau dia makan berapa aja, kris gitu ya, selesai. Ketika seorang yang kita suka mau bayar, dia bingung, udah dibayarin bang, senangnya bukan main. Kenapa ada orang mau berkorban begitu? Karena egonya beberapa sudah lebur kepada orang yang dia suka.
Dan Rasulullah SAW disebut Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah, karena keakuannya sudah lebur dalam cinta kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah masih bertanya, Sayyidah Aisyah ini masih dalam bimbingan Rasulullah. Sahabat itu pasti ada keakuannya. Ini ibu-ibu kan sering kritisnya sama suami. Nah, itu mungkin pewaris Aisyah barangkali ya. Kita perlu memaklumi itu. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, suamiku, engkau ini kan sudah diampuni, ngapain cepat-cepat sholat? Benar juga kan? Cerdas sepertinya orang. Sayyidah Aisyah itu cerdasnya bukan main. Udah diampuni kok, masa masih sekira. Saya ketemu kalimat yang begitu, ini bukan perempuan yang ngomong laki-laki. Dia ngomong ke seseorang yang merasa dirinya wali. Apa kata dia? Masa wali wiridan gitu. Masa wali capek-capek zikiran? Kan wali. Kalimat ini mirip dengan Sayyidah Aisyah. Kan ekonomi sudah dijamin, ngapainlah sholat sepanjang itu? Ngapain capek-capek berjuang? Kan sudah dijamin sama Allah. Paham? Apa jawaban Nabi SAW? Afala an akuna, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa cinta, rasa terima kasihku kepada Allah? Jadi mustahil orang syukur berterima kasih kalau dia tidak cinta. Maka ibu-ibu ini nggak akan pernah menghargai suami, menghargai guru kalau tidak ada rasa cinta. Kenapa kita hargai orang tua? Karena kita cinta melihat beliau. Jadi serius ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak tahu salah suara saya apa salah ibu ini. Barangkali itu sedikit makna daripada ilahi entah maksudi waridahmatu. Jadi kalau ini cara teknik baca ya. Ini yang dilupakan banyak orang Islam. Ada satu nikmat di dalam diri, yaitu nikmat bernafas dalam-dalam. Coba bernafas dalam-dalam ya, oke? Jangan cepat-cepat, pelan-pelan, oke? Ikut saya, 1, 2, 3. Buang. Ini bukan lagi yoga Bu ya. Yoga itu nama temanku. Lagi coba nafas yang dalam, itu pendek, masih pendek. Karena kebiasaan nafas pendek, maka ketika nafas panjang langsung kayak mentok. Benar nggak? Coba nafas lebih panjang. Sudah? Nah, sekali lagi. Bismillah. Tarik nafas pelan-pelan aja. Jangan bunyi. Bantulah aku kau satu-satunya tujuanku. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini membuang semua cinta dari dalam kalbu, kecuali cinta hanya kepada Engkau. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau baca ilahi yang maksudnya nafas dulu, jangan buru-buru. Tarik nafas. Nah, ini nikmat bernafas yang dalam, yang kemudian oleh ahli pernafasan disebut nafas perut, seperti suara Bunda tadi, Bunda Bahriyah ya. Bahra, maaf Bunda ya. Ya, Ustadz Junaidinya udah keliru, saya ikut keliru. Kamu disalahin. Jadi kalau kita bersuara dalam, nanti akan ada yang disebut ketenangan. Dan orang zikir itu dia mulai memperhatikan dirinya, diri kita yang paling dekat namanya nafas. Maka orang zikir itu pasti tenang nafasnya. Gitu, benar nggak?
Nah, ini kelebihan orang berzikir. Jadi zikir itu berefek kepada tubuh, kepada paru-paru, pada saluran nafas, sehingga orang ini bernafas tenang. Jangan sampai ilmu ini hanya dipraktekkan orang dari luar Islam semata, padahal ilmu itu ada di dalam ilmu zikir. Itu baru satu teknik Bapak Ibu. Ya, ada namanya zikir habsun nafs, tahan nafas. Teknik-teknik itu banyak. Waktu saya pertama kali kena pandemi, jadi sakti kita habis juga nih. Setiap pandemi datang itu saya kena. Maka saya yakin pandemi itu ada, virus itu ada. Kalau teman-teman saya nggak percaya ya sudah. Ya, emang dibuat, emang ada dan dibuat, dan kita kena gitu. Kenapa kena? Ya mungkin karena di dalamnya ada penyebabnya yang menyebabkan dia hidup. Ya. Mungkinkah anjing galak mengejar kita kalau tidak ada daging di tangan? Nah, gitu kata ulama dulu. Mungkinkah virus itu bekerja di badan jika tidak ada komorbid di badan? Nah, itu namanya. Mungkinkah syaitan menjerumuskanmu jika tidak ada noda di hatimu? Jadi syaitan itu melihat ada noda di kalbu kita, itu yang dipelajari sama syaitan. Dan noda paling kuat itu namanya keakuan. Merasa diri penting. Ego inilah yang membuat orang suka marah-marah. Ego inilah yang membuat guru dan murid berpisah. Suami istri kemudian panas, kawan dan kawan tidak baikan, tetangga dan tetangga kemudian apa kata orang Batam kalau perang mulut itu begaduh gitu. Itu bahasa Melayu ya. Emang Melayu ya. Saya lupa rasanya karena masih di Jakarta ya. Bacakra Basyara Ilahi anta maksudi. Jadi cara bacanya tarik nafas yang dalam pelan-pelan, lalu baca satu nafas, dimaknai di dalam hati. Lalu kalimat kedua, waridhaka matlubi. Ridho itu artinya kerelaan. Rela ini lain dengan pasrah. Rela itu menerima, tak bersyarat. Pasti yang di depan saya belum ridho sepenuhnya dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pasangannya, dengan tetangganya, dengan gurunya. Itu sebabnya ada anak tengkar dengan orang tua, ada murid kemudian terlalu kritis kepada gurunya. Dalam secara keilmuan itu oke, tapi dalam ilmu tasawuf itu masalah. Dalam ilmu di kampus kami diajarkan untuk mengkritisi orang terdahulu, bahkan profesor kami sendiri. Tapi dalam tasawuf tidak. Karena tasawuf bukan ilmu akal, bukan ilmu kritik mengkritik. Tasawuf itu ilmu rohani, ilmu cinta. Pencinta tidak pernah mengkritisi yang dicintainya. Jadi kalau masih mengkritisi pasangan, berarti kita belum cinta-cinta amat sama dia. Kita masih bersyarat sama. Maka permintaan waridhaka matlubi ini permintaan besar. Ini bukan main-main. Ini ujung semua thariqah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah aku tanpa syarat. Padahal kita ini banyak dosa. Jadi kita ini minta sama Allah nggak tanggung-tanggung, tapi giliran Allah menuntut kita sesuatu, kita bersyarat. Ya Allah, saya sholawat 1000, tolong kabulkan hajatku, ini belum ridho. Makanya ada dua makam, radiyah, mardiyah. Radiyah itu si hamba ridho kepada dirinya karena dia ridho kepada ilahinya. Karena si hamba belum ridho menerima Tuhannya, maka dia menuntut kalau zikir 165 berharap tenang, kalau khataman berharap hajatnya kabul,
dia masih bersyarat bertuhan, belum betul-betul ridho bertuhan. Kalau kita bersyarat kepada Allah, kata Imam Athaillah, jika engkau bersyarat kepada Tuhanmu, fa anta matlubun, maka engkau dituntut bil juhdi. Apa bil juhdi itu? Kesungguhan. Mesti sungguh-sungguh. Tapi kita kan banyak minta diskon sama Tuhan. Oleh karena itu, kata Imam Bahauddin Naqsyabandi, Syah Naqsyabandi, apa kata beliau? Ini bukan menunjukkan thariqat yang paling hebat, bukan. Tapi di masa itu thariqat yang ada, thariqat beliau di Uzbek. Syekh Umar Khalwati sudah wafat, maka beliaulah yang kemudian mengembangkan ilmu zikir. Kata beliau, thariqatuna nihayatut turuq. Thariqat ini, cara ini bukan kenaqsyabandiannya, bukan, tapi metode ini. Sekarang orang salah paham, dikira Naqsyabandi begitu, itu nama kelompok, bukan. Manhaj sistem berzikir dengan cara ini, apapun aliran thariqahnya, inilah nihayatut turuq, inilah ujung dari semua thariqah. Thariqah itu ujungnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Jangan buat khatam di sini. Pesantren ya, buat zikir di sini. Pasti banyak jamaah datang ke majelis zikir karena ada hajat, benar nggak? Itu bagus, tapi kurang sempurna. Untuk pemula biarin, kita biarkan aja. Tapi untuk orang yang sudah ingin menempuh jalan menjadi salik, menjadi orang yang ingin bertemu jalan kepada Allah, maka ini mazmum, ini tercela. Itu sebabnya mesti punya mursyid. Sekarang banyak orang masih muda, saya juga masih muda, tapi saya ngaji ini sudah tua. Ya, ini bukan pamer, tapi tahadus bin ni'mah. Umur 9 tahun sudah dengar orang ngaji hikam, umur 11 sudah ngaji kitab hikam, umur 13 sudah suluk, alhamdulillah, dan sampai hari ini tidak berhenti saya suluk. Saya masih suluk Bapak Ibu, dan tidak berhenti cari mursyid. Walaupun sudah dapat izin mendirikan zawiyah, tetap bulan Ramadan kita buat suluk. Tapi saya tetap guru kemanapun, karena ilmu Allah tidak terbatas. Kata para imam kita, Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Ahmad Rifai, man alimallah, siapa yang sudah kenal Allah, alima, dia akan sadar, anna hazal ilm, anna hazil ma'rifah bahrun la sahilalah. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan dengan bahasa umum. Ini adalah samudra tanpa ujung. Samudra tanpa ujung. Kalau Selat Melaka masih ada ujungnya, selatan ujungnya, ini nggak ada ujungnya. Maka orang bermakrifat itu ilmunya nggak putus-putus, terus menetes di dalam kalbunya. Maka kitab-kitab lama itu nggak boleh berhenti, dia mesti dilanjutkan dengan kitab yang baru. Waridhaka matlubi, ridhamu ya Allah yang kami pinta, yang kami mohon. Maka ini puncak dari orang berthariqah. Itulah yang disebut tasawuf. Manhaj ini adalah ujung dari semua thariqah. Oleh karenanya saya ketemu Mursyid Syazili, dia baca ilahi anta maksudi. Saya ketemu Qadiri, dia baca ilahi anta maksudi. Ketemu orang thariqat Samaniyah, ketemu thariqat macam-macam, dia baca ilahi anta maksudi. Jadi ini kalimat sembarang atau gimana? Ini istimewa, ya. Jadi yang kita minta, kita datang kepada Allah, Allah terima kita tidak bersyarat. Maka berkatalah seorang hamba, ya Rabb, jika engkau ridha aku di dalam siksaan nerakamu, lemparkanlah aku masuk nerakamu. Oh, ini antitesa, ini kebalikan daripada Abu Nawas.
Abu Nawas, apa kata Abu Nawas? Ya Allah, dosaku banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada maksiat. Abu Nawasnya orang istana, dia mau perempuan mana aja boleh, dia mau minum khamar merek apapun boleh, dia nggak kelihatan sholat sama orang. Ketika orang ini taubat, apa kata dia? Ya Allah, maksiatku dari ujung timur sampai ujung barat, semua orang tahu Abu Nawas pemaksiat. Tapi ya Allah, jika engkau siksa aku takut ya Allah. Jika engkau masukkan aku ke surgamu, manalah aku pantas ya Allah. Ini Abu Nawas. Nawas atau Nuwas artinya orang suka tidur. Orang zikir dia ngorok, orang sholat dia main-main, ya, giliran orang mabuk-mabukan dia ikut serta. Itu Abu Nawas ternyata sirnya wali Allah Subhanahu. Tapi oleh seorang wali belakangan apa katanya? Ya Rabb, jika engkau ridho aku masuk neraka, masuk kan ridho. Kalau Allah sudah ridha masuk api neraka, Allah ridha dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terbakarkah oleh api? Nah, ini tips kalau punya guru, punya pasangan, punya anak, punya pekerjaan, punya masalah. Ya Allah, jika memang jalan bermasalah, ini jalan yang kau pilihkan, aku ridha. Bisa nggak begitu? Pasti masalahnya selesai. Besok ada lagi, begitu lagi. Masalah itu baru selesai kalau nyawa berpisah dari badan. Mau selesai nggak masalahnya? Saya anterin ke lantai yang paling tinggi. Nanti satu-satu saya suruh terjun. Oh, terjun. No. Tapi tanggung sendiri. Ya, orang yang mati bunuh diri itu orang yang paling dihina di akhirat. Oh, begitu. Masih sayang sama badan ya. Jadi sunnatullah hidup ini mesti ada masalah. Ini yang pernah saya sebutkan dulu ketika Imam Sufyan berkata kepada gurunya, wahai tuan guru, kenapa banyak masalah? Kenapa tetanggaku bermasalah? Kenapa pasanganku bermasalah? Kenapa anakku bermasalah? Kenapa semua masalah? Gurunya panggilnya, sini kamu, mau gak aku antar ke tempat yang gak ada masalah? Oh, boleh. Diantar ke pemakaman. Oh, masuk situ tuh. Setelah itu Imam Sufyan mengatakan, bagiku masalah itu adalah anugerah. Oh, berganti kalau orang sudah cinta. Bikinin kopi untuk orang gak dikenal mesti bayar dulu baru kita mau. Itulah jadi kafe. Ya kan gak mau kan disuruh-suruh cowok mana yang gak jelas, kamu buatin, gak mau kan? Tapi ketika sudah sayang cinta, kita masakin nasi, dia masih tidur. Kita buatin kopi, dia baru mandi. Kenapa mau? Itu kan ego itu. Gengsi loh Bapak Ibu. Ya, gengsi loh begitu. Kami ini juga gengsi kerja. Capek-capek kerja makan Ibu. Gengsi loh. Makanya mesti dilebur pakai akad. Aku terima nikahnya, jadi baru enak. Maka orang barat yang gak mengerti rahasia sir daripada cinta dalam pernikahan. Apa kata mereka? Pernikahan adalah awal dari perbudakan. Itu orang, katanya orang cerdas di Eropa ngomong begitu. Sepakat gak? Ya. Memang masa diperbudak? Yang sudah punya istri, masa diperbudak istri nggak? Budak-budak istri. Budak-budak suami. Nah, mau nggak gitu? Kan enggak. Enggak, kami bukan budak. Kami pencinta. Orang cinta semakin besar cintanya, semakin sedikit rasa dia diuji. Semakin sedikit rasanya kalau udah cinta sama guru bilang amalin ini, senengnya ngamalin. Coba kalau cuma bakat di buku, itu nggak mau lu ngamalin, itu ujian. Maka kalau ada murid ngomong, ujiannya berat kalau ikut ente, berarti dia belum cinta sama gurunya, mesti dia cari guru yang lain. Kalau nggak mau belajar cinta, kata guru, kamu berbagi, nggak mau dia berbagi, wah ujian lagi nih, udah diuji di atas sejadah, sekarang diuji dompetnya dan macam-macam Bapak Ibu. Barangkali baru dipotong sampai di situ. Atini mahabbataka, ini berat lagi penjelasannya. Ya, nanti bisa hujan, nanti katanya belum hujan beberapa hari.
waktunya habis sudah lebu, saya nggak kuat Bu. Sebenarnya saya nggak kuat ya. Nahan-nahan itu sebenarnya. Jadi kalau sudah bicara Allah, bicara Rasulullah, jika langit menangis merindui kekasih Allah, maka air mata itu pasti rindu kepada kekasihnya, kekasih Allah. Semoga pada siang ini kami dan siapapun yang berkhidmat di majelis ini dan semua yang hadir, Allah anugerahi rasa cinta sehingga yang tadinya beban terasa menjadi anugerah, yang tadinya rasa masalah justru menjadi wah, yang tadinya rasanya ujian justru menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanya jawab Ustaz? Ada. Oke, kembali silakan. Gak usah banyak-banyak nih, nanti kritisnya hilang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih atas hikmah ilmu yang beliau sampaikan. Barangkali ada di antara kita yang ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Ya, pertama, budaya ini ada dua. Ya, nanti ini budaya kedua, 3 orang dari Bapak ambil kan? Oke, Bapak ambil ya. Terima kasih, 3 orang dulu. Langsung pertanyaan, jangan berkisah. Langsung pertanyaan. Dari 2 poin. Dari 2 poin saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin kami sudah 7 berapa kali disikir istilah selalu itu kata-kata ilahi dan tamasudi. Tapi kami ini kalau waktunya kapan pas kita baca sesuatu, kami setiap memulai, setiap mengapa musola kasih segala macam selalu baca. Tapi kalau sekarang bacanya itu nggak seperti ini yang Buya ini. Jadi mohon bacanya kapan sebaiknya. Bacaannya dilakukan bukan melihat waktu, tapi ketika mau mengamalkan apapun, tenangkan diri. Cara orang menenangkan diri, dia tarik nafasnya dalam-dalam, lalu dia baca pelan-pelan. Bukan Arabnya yang dibaguskan, tapi maknanya yang ditancapkan. Maknanya tadi tolong diingat-ingat ya. Oke, gitu Bu ya. Mau sholat kah, mau ngapain kah bebas, mau zikir kah, tapi jangan buru-buru. Mau kamu kena ilahi anta maksudi, nggak begitu. Berdiri dulu sebentar, tenang dulu. Oke, baru kemudian narik nafas, baru baca ilahi anta maksudi. Ya. Itu kalau bisa diamalkan, orang yang bernafas rileks setiap hari, dia sudah melakukan yoga abadi. Kan ada orang latihan yoga nih, wah itu latihan. Bagi saya yoga abadi, latihan tirakat sejati, itu ada pada menjaga nafas bersama Allah Rabbul Izzati. Ya? Oke, pertanyaan berikut. Siapa? Jadi itu yang nama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, apakah masalah dan ujian yang selalu datang silih berganti itu hubungan atau azab dari Allah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan tadi, kalau Ibu memperhatikan dari awal, ada orang ketika dia sudah sholat, sudah zikir, diuji oleh Allah. Apa kata dia? Ya Allah, aku udah sholat, aku udah zikir, kok masih diuji? Tetanggaku yang tidak sholat, tidak zikir, kok nggak diuji? Itu kenapa? Karena ada sifat keakuan ego di dalam hati. Jadi apapun yang Ibu alami, saya mau tanya, Allah itu lebih baik dari orang tua kepada anak, benar nggak? Maka mungkinkah Allah menakdirkan, menginginkan keburukan bagi hambanya? Mungkin nggak? Mustahil.
Allah menciptakan baik buruk, ya, tapi mungkinkah Allah memberikan keburukan bagi hambanya? Tidak mungkin. Kita ini karya Allah terbaik, paling sempurna, ahsani taqwim. Tidak mungkin Allah biarkan diri kita ini dihukum-hukum, kecuali dia ada keakuan dalam dirinya. Maka apakah ujian itu hukuman? Bukan. Ujian itu testing, alat scan dari Tuhan, ngecek apakah di dalam diri orang ini ada keakuan. Kalau dia egonya tinggi, merasa sudah soleh-solehah, dia akan ngomong, aku sudah beribadah kok masih dapat ujian juga. Nanti dia nggak mau ibadah loh. Jadi nggak ada, Bu, orang yang cinta nggak ada merasa dihukum. Nah, Ibu merasa dihukum nggak, Bu? Dulu waktu belum punya alat cuci mesin baju, terus cuciin baju suami, itu hukuman nggak? Tapi kalau di pesantren itu anak-anak tuh kadang-kadang taruhan loh. Kamu kalau kalah main futsal, ntar kamu cuciin bajuku, misalnya gitu, cuciin sendalku. Ya, bagi mereka itu ujian, hukuman. Karena hubungannya hubungan pertemanan, taruh-taruhan. Memang sama suami begitu. Ya, maaf nih ya. IRT atau babysitter itu nyebokin anak, ya wajar, karena dia menyebokin itu bukan dengan cinta tapi dengan akad bekerja. Coba maka apapun yang diri suami itu adalah pemberian dari Allah, ngecek di kolbu kita apa. Tapi sederhana, Bapak Ibu. Ini satu doa yang pahit saya ajarkan. Ini pahitnya doanya. Ya Allah, jika memang pasanganku ini menghalangiku ke jalanmu, tolong carikan jalan yang lain. Ketawa semua. Yang nggak paham, alhamdulillah. Ya, itu kalau pahit. Mau yang manis nggak? Mau yang manis? Ya Allah. Jika memang jadi itu doa istikharah yang diulang. Doa istikharahnya telat sih. Dulu nikahnya nggak pakai istikharah sih ya. Dulu istikharah gimana kalau ada istikharah? Ya Allah, jika dia memang jodohku yang baik, yang bisa mendekatkan diri kepadaku, tolong jodohkan aku dengannya. Jika ada pesaing, tolong pinggirkan. Emang begitu kan? Itu doa istikharah begitu. Tapi jika ya Allah, ini berat, ini paling berat. Saya paling berat baca doa itu ketika saya suka seseorang. Ya Allah, dariku itu berat. Apapun yang Allah pilihkan pasti. Ini wajah-wajah kok wajah-wajah orang bermasalah di sebagian. Sebenarnya yang bermasalah itu semua kita. Jadi apa yang saya kalamkan itu, Bapak Ibu, semua kita pasti sedang mengalami, akan mengalami, atau nanti mengalami kembali. Ya, ya. Sahabat Nabi itu bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku tidak diuji hari ini? Jadi sahabat Nabi jika tidak diuji, mereka bertanya, ya Allah, kenapa aku tidak diuji? Berarti Allah sudah tidak perhatian kepadaku. Oke, maka undanglah ujian. Lama-lama dia akan menjadi pemberian. Puasa itu berat nggak? Kenapa patuh? Karena harap pahala. Tapi kalau orang sudah cinta, dia puasa bukan cari pahala. Karena Allah berkalam, as-sawmu li, puasa itu milikku. Orang berpuasa, dia langsung jadi milik Allah. Betapa senangnya Bapak Ibu ini cinta masa orang terus katakan, milikilah aku. Jadi as-sawmu tariqul hubbi. Puasa itu adalah jalan cinta. Nggak jadi beban lagi.
Orang yang masih menganggap puasa beban berarti dia belum tahu jalan cinta. Dia masih orang awam walaupun tubuhnya sudah tua. Dia masih anak-anak walaupun keriput lah makanya ya, walaupun sudah beruban. Ini mau sampai kapan? Ibadah masih transaksi sama Tuhan. Saya beramal ini, Tuhan tolong kabulkan ini. Orang begitu bocil, bocah cilik, walaupun dia sudah punya cucu. Tapi kalau ada anak muda masih belasan tahun, dia sudah paham menyembah Allah itu bukan karena kita pengen sesuatu, tapi karena patuh bertuhan. Itulah makna ayat penutup kajian siang ini. Wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah ayat 3. Itulah makna ayat ilahi antara al-Islam, ketundukan, kepatuhan sebagai agamamu. Jadi Islam artinya apa? Ketundukan dan kenapa dia tunduk? Karena dia sudah ridho mencintai Allah Subhanahu. Inilah rahasia. Atini mahabbataka, ya Allah hadiahkan aku cintamu. Ini dibahas juga jadinya. Wa ma'rifatak, hadiahkan aku mengenal. Khatamlah doa riayah zikir ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Lanjut talqinnya nanti sama ajengan ya, atau sama wakil talqin. Semoga kajian ini diberkahi Allah ya. Cukup. Masih ada lagi ya. Saya nanya pakai kertas, kan saya sudah sampaikan tahun lalu ya. Tuh jadi marah kan. Kalau nanya pakai kertas gampang, nanti kita dijadikan majelis yang selalu bersamai nama Allah. Al-Fatihah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi. Ya Allah, aku percaya. Ya Allah, aku yakin diriku, tubuhku, jiwaku, pikiranku, dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, darahku, dagingku, tulangku, kulitku, dari nur Engkau, dari ciptaan Engkau, Nurullah, Nur Muhammad. Al-Fatihah. Tarik nafasnya yang pelan, tarik lagi. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tarik lagi nafasnya, ikuti. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk mencintai Engkau. Bantulah hati kami untuk khusyuk menyebut nama-Mu. Bantulah pikiran kami untuk mampu menghadapi ujian-Mu. Bantulah jiwa kami untuk menghadapi cobaan-cobaan duniawi. Bantulah kalbu kami menyebut nama Engkau, berzikir kepada Engkau. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkaulah yang pantas. Kami kepada guru kami, kepada pasangan kami, kepada anak keturunan kami, kepada saudara seiman kami, bagian daripada cinta kepada Engkau. Ya Allah, maafkan kami karena menyembah Engkau, berzikir bersyarat kami belum berzikir karena ini. Maka ya Allah, ikuti. Allah, ya Allah, pegang dadanya. Ya Allah,
cinta kepada makhluk, leburkan, hilangkan, tundukkan dalam cinta kepada Allah. Sebut ya Allah, sebut terus nama Allah. Jika terbayang cinta kepada orang tua, kepada guru, kepada suami ataupun istri, cinta kepada engkau. Dan ya Allah, jadikan cinta kami kepada mereka menjadi Allah. Mohon beri kami hadiah ya Allah, hubbaka, hadiah cinta daripada engkau ya Allah. Hamba engkau mengumumkannya pada alam semesta. Wahai penduduk alam semesta, aku cinta kepada si hamba, maka cintailah dia ya Allah. Kami percaya hadis ini adalah hadis kekasih engkau. Mohon ya Allah, beri kami hadiah cinta yang engkau sebutkan pada hadis itu. Mohon masukkan kami menjadi hamba yang engkau cintai di dalam hadis itu. Allahumma ya Allah, jika menggapai cintamu dengan zikir, zikir kami tidaklah banyak. Jika mencapai cintamu dengan solat, solat kami tidaklah khusyuk. Jika mendapatkan cinta engkau dengan sedekah, sedekah kami belumlah tulus. Jika ingin mendapatkan cinta engkau dengan umrah dan haji, haji kami belumlah mabrur. Maka ya Allah, hanya kasih sayangmu, kemurahanmu yang kami harapkan. Maka birahmatika ya Allah, dengan kemurahanmu yang meliputi alam semesta, yang tidak pernah bersyarat dalam mencintai hambanya, mohon ya Allah, leburkan kami, masukkan kami dalam golongan hamba yang kau cinta. Allahumma ya Allah, di dalam kalbu kami mengakui ya Allah, ya Alim, ya Sami, ya Basir. Kami sadar, kami mengaku ya Allah, di dalam dada kami masih ada cinta kepada selain engkau. Kalau juga bukan fa'atina mahabbatak, maka berilah kami hadiah ya Allah, dihapuskan semua cinta itu, lalu merubahnya menjadi cinta kepada engkau. Allahumma ya Allah, mulai pagi ini, sore ini, siang ini, malam ini, kapanpun kami akan berzikir, jadikan zikir kami zikir karena cinta, bukan zikir karena sekedar cari pahala. Ya Allah, jika kami nanti sholat, tolong jadikan sholat kami karena kami ingin mencinta, bukan karena ingin tolak bala. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, jika dalam hati ini ada keakuan, ada ego yang masih bersama, mohon ya Allah, dengan syafaat baginda Rasulullah yang keakuannya telah engkau tunduk diri kami, sehingga ego kami pun ikut padam, sehingga noda-noda keakuan kami ikut hilang. Maka ya Allah, jika engkau melihat di hati kami masih ada itu, sehingga kami masih bermasalah dengan banyak orang, fa'alif baina qulubina, mohon jinakkan, lemburkan hati kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, hanya kepada engkau kami mengeluhkan semua masalah kami, masalah kami dengan kawan kami, masalah kami dengan pemimpin kami, masalah pemimpin dengan rakyatnya. Ilaika nashku ya Allah jami'a syatan fafirru ilallah, maka datanglah, larilah hanya kepada Allah. Ampunkan kami ya Allah, kadang kami masih melarikan diri kepada musik, masih melarikan diri kepada hiburan-hiburan duniawi, masih melarikan diri kepada menonton yang tidak menenteramkan hati, masih melarikan diri kepada makhlukmu ya Allah. Maka siang ini ya Allah, sarrif qulubana ilaih, mohon hadapkan kalbu kami hanya kepada engkau ya Allah. Terakhir kami bermohon ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia dengan cinta dan terlindung dari siksa-Mu. Mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW.
Al-Fatihah. Assalam itu salah satu dari nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, itu nama daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Darus Salam. Yang ketiga, Assalam adalah sapaan Nabi Muhammad SAW, bahkan sapaan ahli-ahli surga, bahkan sapaan daripada penjaga surga. Qala khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ya, ada kalimat begitu, penjaga surga berkata salamun alaikum, salam atas kamu. Sudah berapa tuh? Ya, sudah tiga dulu ya, waktunya pendek soalnya. 4 deh tambahin. Assalam adalah bacaan Sayyidina Muhammad SAW setelah salat. Baik, yang pertama, Assalam, nama Allah. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ya, 2 atau 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, maukah kalian, ya, atau siapa di antara kalian membaca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lalu membaca 3 ayat terakhir Al-Hasyr yang ada kalimat Wallahu alladzi la ilaha illahu, lalu ada lagi ayat berikutnya Wallahu alladzi la ilaha illahu, dan ada Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna yang dibaca di situ adalah Qudusus Salam. Orang yang membacanya, maka Allah akan turunkan kepadanya 70,000 minal malaikah, 70.000 malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kurang yakin cek sendiri ya. Hadis Abu Dawud, 70.000 itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Benar banyak. Belum pernah lihat belum malaikat 70.000? Belum? Sama saja belum. Itu masuk ke alam gaib. Malaikat itu tercipta dari nur, tapi nur yang dimaksud itu bukan nurullah langsung, tapi nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka lebih mulia nur beliau atau nur malaikat? Nur Muhammad. Ini yang orang tidak faham. Orang mengira malaikat lebih mulia dari Nabi Muhammad. Di langit ada para malaikat, di bumi ada para nabi. Pertanyaan, lebih mulia nabi atau malaikat? Kurang yakin ya? Lebih kenal Allah nabi atau malaikat? Lebih kenal malaikat di surga atau Nabi Adam? Tuh, kajian-kajian basic. Ayat yang sering kita baca kita lupa. Ya, karena kita sering memikirkan yang perlu kita pikirkan, membahas yang perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas kita nggak bahas. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, ma'rifatilah dia sebelum engkau membaca la ilaha illallah. Tapi kita nggak, kita sibuk dengan urusan politik,
Nggak puas urusan politik Indonesia, kita bahas politik Timur Tengah, kayak ngerti aja. Ya. Akhirnya mimbar-mimbar kita dipenuhi, mohon maaf, orang-orang yang jahil berbicara bukan pada ilmunya. Ilmu yang wajib dibahas, isu yang tidak wajib dibahas. Maka pahamlah saya kenapa jihad-jihad kita dimanapun kalah. Karena yang wajib kita lupakan, yang tidak wajib kita dahulukan. Orang jihad, kalau nggak kenal Allah, jihadnya batal. Walaupun dibunuh 1000 orang kafir, yang kafir itu dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang membunuh banyak sekali orang kafir, tapi dia mengatakan, ya, dia bukan ahlul jannah, bukan orang yang masuk surga, bukan orang yang disebut di Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sebut-sebut orang yang mati fi sabilillah itu mati, nggak boleh. Orang yang terbunuh di dalam fi sabilillah itu mati, nggak boleh. Kenapa? Karena pejuang yang ini dia bukan berjuang atas nama la ilaha illallah. Dia berjuang karena emosinya. Jihadnya jihad infiali, bukan jihad rohani. Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hari ini beda-beda faham dikit orang ngomong, ya. Gimana memperjuangkan Islam? Dibaca surat ini, 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr, itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu nama Allah itu ribuan malaikat yang memikulnya. Ya, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Hu itu bagian dari nama Allah. Tapi orang hari ini membid'ahkan zikir dengan hu. Ya, zikir pakai hu bid'ah. Padahal para imam kita menyebutkan zikir dengan hu salah satu bagian daripada zikir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Ini ayatnya. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Ya, biasanya kita sering baca apa? La ilaha illallah. Kalau di sini wallahu alladzi la ilaha illa hu. Itu nama Allah bukan? La ilaha illa hu itu nama Allah. Cuma banyak orang nggak paham di situ. Ya. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan as-salam adalah turunan dari salah satu nama hu. Ya, al-malikul qudusus salam. Itu penjelasan hu. Siapakah dia? Dia itu al-malik al-qudus as-salam. Apa makna as-salam? Zat yang sempurna, terbebas dari semua kekurangan. Yang terbebas dari kekurangan siapa? Allah SWT. Maka pada sholat, nah diloncat nih, assalamualaikum yang keempat, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Engkaulah yang tidak pernah cacat. Kalau kita ada kurangnya, kita ada kurangnya, maka jangan cari kesempurnaan pada makhluk, cari kesempurnaan pada Khalik. Gimana caranya? Caranya jadilah abdus salam, hamba Allah yang as-salam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Husna menyebutkan
cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu ada. Jadi ada cara interaksi dengan nama Allah. Namanya berta'alluq, berkoneksi dengan Allah melalui nama. Kita kalau nyapa orang pakai hoi atau pakai nama? Oi, gitu. Nyapa nggak? Nyapa begitu nggak, Pak? Mau nggak disapa dengan hoi? Mau? Nggak mau lah. Ustaz mau dipanggil hoi, gitu. Nggak mau Ustaz ya. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memanggil Allah dengan namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka untuk memanggilnya, berkorelasi dengan Allah, berkoneksi dengan Allah itu lewat nama. Itu salah satunya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa zikir Nabi pada sholat? Kalau beliau mengatakan Nabi itu kalau sholat nggak berdiri kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam minkas salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa Nabi. Pendek gak? Cuma ulama kita tambahin makna Allahumma antas salam minkas salam. Gimana Ustaz? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak. Itu tambahan doa. Boleh nggak baca begitu ya? Boleh. Yang nggak boleh ente nambahin rakaat sembahyang atau ganti lafaz sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, nanti selamat pagi, selamat sore, itu nggak boleh ya. Ada juga yang lucu tuh pertanyaan, bolehkah salaman habis sholat? Hari gini masih nanya begitu. Yang nggak boleh itu ente salaman sebelum salam. Salaman sebelum salam nggak boleh, tapi kalau salaman pada salam, jangan gitu jungkir balik kalau habis salam nggak boleh ya. Bolehkah pakai tasbih Ustaz? Menghitung zikir setelah assalamualaikum? Boleh. Jangankan itu, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan kalau zikir sholat tasbih zikirnya dalam sholat pada sholat, hitung tasbihnya. Itu boleh pakai alat tasbih. Itu yang berkalam Syekhul Islam Imam Salafi Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa. Kalau ada orang yang sekarang bid'ahkan habis sholat, ya sudah, terserah itu lah. Ya, berarti kata bid'ah itu antara imamnya pengikutnya beda gitu. Salah satu orang yang mendapatkan nur salam, nur dari Allah salam, lisannya dan kalbunya akan bersih dari kebencian-kebencian. Yang keluar salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi sorga itu disebut sorga karena la lahwa fiha wala ta'thima. Di sorga itu nggak ada kalimat yang nggak penting, nggak ada kalimat yang menyakiti, kalimat dosa nggak ada di sorga. Maka kenapa majlis ilmu disebut raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi? Karena majlis ilmu itu adalah mendahulukan nikmat surga. Surga yang di dalamnya tidak ada kata-kata tidak manfaat. Di dalam majlis kata-katanya bermanfaat. Berarti kalau majlis isinya menghina orang, itu taman surga apa taman neraka itu? Saya serius Pak, jawab Pak. Majelis isinya menghujat orang yang beda politik sama kita. Itu Raudhatul Jannah, taman surgawi, atau itu bara neraka itu. Raudhatul Nar, itu nama baru saya dengar seumur hidup itu Pak. Kayaknya di Masjid As-Salam ini loh munculnya. Ini kan seperti itu, beda faham.
dan menghujat orang. Beda faham boleh, canda-candaan waktu beda faham boleh. Politik, sholat, cara sholat boleh beda nggak? Masa nggak boleh Pak? Saya boleh nggak kunut nggak? Beda dong cara sholat kita. Nggak kunut nggak? Saya boleh nggak kunut? Di sini Bismillah dikuatkan, dijaharkan. Saya boleh nggak Bismillahnya dikecilkan? Boleh. Masa dalam politik kita nggak boleh beda? Nah, umat Islam itu paling gampang ditipu dengan simbol agama. Hati-hati. Ini orang Islam kan, jangan mau ditipu orang dengan simbol agama. Karena kita udah berkali-kali ditipu dari zaman Abdullah bin Ubay. Si Ibn Ubay itu sudah nipu umat Islam dengan simbol agama sampai hari ini. Ya, dulu ada orang Belanda, siapa namanya, Snok. Ya, itu nipu umat Islam juga dengan simbol-simbol agama. Dan sudah berapa kali umat Islam ditipu, dijual bab agama untuk urusan politik. Di zaman Nabi ada pemilu nggak Pak? Berarti pemilu bukan dari sunnah ya. Jadi kalau beda cara, beda pilihan kita boleh ya. Salat yang dikasih cara oleh Nabi kita boleh beda, apalagi dengan hal yang Nabi tidak kasih contoh. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kolbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah engkau. Suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu gak assalam. Disebut sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun taman, assalam yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya nyebutin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi, ya. Itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah summa na'udzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia, terpuji atau tambah kotor, suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, ini orangnya kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitab ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul Azam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba. Jika dia berdoa dengan itu, Allah jawab. Jika dia berlindung dengan itu, Allah lindungi. Berarti ini sembarangan kan doanya? Tidak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid nanti ada sesuatu. Pergilah dia ke depan, ya. Dan dia lihat di depan masjid ada orang tua, sudah tua dan renta,
itu lagi jalan, diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, sebab dia jalannya menghalangi orang, ditendang, ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam. Tapi dia cuma senyum, dia diam, ya. Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak ngeliat apa-apa, kecuali cuma ada aki-aki pada tua, pikun, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang, karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu. Didorong sebalik dorong, ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu, saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Gak boleh doa lagi marah, dan gak boleh mendoakan kebencian bagi orang, gak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur, berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana, ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid, sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya Allah, fihumun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Ditegur ini orang. Engkau tidak beriman kepada takdir. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita di Sudan, berita di Gaza, dapat berita di Yaman, dapat berita konflik di mana, terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan, kalau mau jadi pejuang, nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina, kayak mau pejuang Gaza, kayak pejuang apa, terserah sebut. Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir, dan kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah kepada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah qalbunya, bahkan zahirnya kelihatan Islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatih illa jihad wa niyah. Nggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah, niat itu di qalbu.
Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu qalbu supaya nggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur salam, nur assalam masuk ke dalam qalbu, terbebas dari penyakit riya. Terbebas dari penyakit riya. Riya itu yang sering kita dengar, harap puji, beramal karena dipandang orang. Itu riya standar. Riya yang paling berat, masihkah engkau tulus berjuang? Masihkah engkau tulus beribadah? Masihkah engkau bersamai gurumu di saat orang-orang menghujat kamu dan gurumu? Di saat orang menghujat nabimu, di saat orang menghujat cara berfikirmu. Kalau harap puji, insya Allah Bapak ini selamat. Coba kalau disenggol dikit, marah nggak? Saya udah punya murid banyak, Pak. Untuk bab yang ini jarang yang lolos. Bab yang satu ini jarang yang lolos. Bab takut dicaci, itu bagian daripada riya tersembunyi. Ya, khaufus syaitan, takut dicaci, gampang tersinggung kalau dicaci. Ya, akhirnya gelisah. Asbabnya apa tahu? Kenapa orang sibuk takut dengan cacian? Asbabnya satu saja, membiarkan telinga atau mata. Telinga mendengarkan kata-kata komentar orang, mata sering membaca komentar-komentar orang. Itu asbabnya. Sedangkan hatinya lalai kepada Allah SWT. Berarti intinya di mana? Hatinya harus benar. Kalau hati benar, pasti matanya nggak senang membaca komentar. Ya, salah satu wiridan anak muda hari ini dan bapak-bapak itu baca komentar ya. Ya. Zikir 100 paling cuma 5-10 menit sibuk. Kalau baca komentar 15 menit 20 menit gak sibuk. Baca sesuatu yang ngotorin hati gak sibuk. Membaca sesuatu yang membuat kolbu bening sibuk. Nah, itulah umat akhir zaman ya. Wajar kemudian ya, Nabi SAW mengabarkan yang pejuang nanti akhir zaman itu sedikit, sebagaimana Ahlul Badar itu sedikit, gak banyak ya, tapi semoga umat Nabi Muhammad SAW doanya yang penting ya. Jadi asal mana pertamanya apa tadi? Allah Maha Suci, Maha terbebas dari kekurangan aib. Maka orang yang terhubung dengan nama Allah ini, Allah akan bersihkan lisannya, matanya, telinganya, kolbunya dari aib-aib, dari memandang aib. Maka ciri-ciri Bapak Ibu dapat nur salam, tidak suka menyebarkan aib orang, tidak tertarik mengetahui aib orang, apalagi aib tetangga, aib kawan, aib ustaz, aib pemimpin, gak suka. Kalau mau nasihat di dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, bukan agama itu menghujat. Agama itu bukan mengkritik, agama itu nasihat. Apa beda menghujat, mengkritik dengan nasihat? Kalau kritik, coba hari ini lihat orang mengkritik. Dia mengkritik di TV, ya, mengkritik di YouTube, di sosial media, di tempat terbuka. Kalau nasihat tidak. Nasihat itu kita kalau dikata-katain orang di depan umum, senang apa? Senang kan? Terus kenapa Bapak suka ngata-ngatain orang?
orangnya namanya gubernur ke, bupati ke, wali kota ke, presiden ke. Kenapa? Kenapa kita terlalu nyaman dan merasa itu nasihat? Padahal itu bukan nasihat. An-nasihat bukan itu. An-nasihat itu ketulusan memberi perhatian kepada orang yang kita sayangi. Itu an-nasihat. Maka disebutkan di hadisnya, untuk siapa nasihat itu wahai baginda? Beliau jawab, lillah, karena Allah, wali rasulihi, para rasul, kitab, ya, a'immatul muslimina wa ammatihim, para imam orang Islam dan ammatihim, dan masyarakat. Allah perlu diceramain nggak? Maka nasihat untuk Allah, emang Allah perlu diceramain? Ada kritik untuk Allah? Maka kata nasihat beda dengan kritik, apalagi menghujat. Saya bingung dari ini, ya, orang pakai kopiah, pakai sorban, katanya lagi menasihati pemerintah, menasihati ustaz, menasihati orang yang beda faham. Tapi yang terjadi apa? Yang ada dia menghujat. Ternyata ada kesalahan menerjemah. Perbedaan menghujat, mengkritik dengan menasihati. Imam Syafi'i, Imam Salafus Saleh, beliau mengatakan, jangan salahkan aku jika engkau menasihatiku depan umum. Jika engkau memberi nasihatku depan umum, lalu aku malu untuk menerimanya, gengsi untuk terimanya. Terus gimana? Jika engkau ingin mengingatkan aku, ingatkan berdua, empat mata, sehingga aku tidak keberatan menerimamu. Kalau malu, malu berdua, malu sendiri. Itu sekelas Imam Syafi'i loh, Pak. Imam Syafi'i itu jabatan tertingginya cuma qadhi, nggak nyampe jadi bupati, jadi presiden, itu nggak jadi. Itu baru selevel Imam Syafi'i. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Dan kita beruntung di zaman kekuasaan yang kalau mengkritik hari ini kita nggak ditangkap orang. Benar kan? Bapak pernah hidup di zaman Orde Baru nggak? Guru saya berkali-kali ditangkap oleh tentara. Dulu yang nangkap tentara Pak Abri, bukan polisi dulu. Benar ya? Masih ingat waktu zaman Abri, TNI Polri masih satu. Guru saya ceramah, masih tahun sebelum 98, 97 ceramah. Umur beliau waktu itu sudah 70. Ceramah mengkritik suatu, turun langsung dibawa Pak Kodim ke kantornya. Saya masih ngaji waktu itu ke beliau. Sebelum Mei yang kerusuhan itu, yang reformasi itu 98, itu belum pun dipanggil lagi oleh tentara-tentara. Gak bisa. Dulu kita seperti itu. Negara jiran masih begitu, Pak. Saudi lebih gila lagi. Ada beberapa imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hanya mengkritik pemerintah, menyindir lewat doa. Turun, langsung diturunkan ke imamannya, nggak boleh jadi imam lagi. Ya. Dan beberapa figur-figur ustaz-ustaz masyhur di sosial media mereka dan di TV mereka, ya, ada Turaifi, ada macam-macam namanya. Sekarang nggak nongol lagi sama sekali, karena dia mengkritisi pemerintah dengan satu kalimat saja di dalam ceramahnya. Indonesia gimana? Orang yang kritik pemerintah di sini, ada nggak yang masuk penjara sini? Nggak ada, Pak. Kebebasan ini orang nggak sadari. Memang begitu, orang dapat nikmat tuh nggak sadar dapat nikmat. Orang sehat tuh nggak sadar dia sehat. Kapan orang sehat sadar dia sehat? Kalau sakit. Ya.
dipanggil baru minta ampun ini bukan ke Allah, ke Pak Polisi. Itu tanda kalbunya nggak takut kepada Allah, takutnya ke jamaah. Jamaah lagi ramai kritik siapa, ikut-ikutan kritik siapa, karena kalbunya belum nurus salam, belum nurus. Jadi mulai dari kita, mulai ke teman, mulai ke pengurus masjid. Kalau ke pengurus masjid itu jangan mengkritisi, menasehati. Nasihati. Kalau sudah bisa begitu, ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, ke kelurahan, itu udah mulai tuh naik. Kalau ke yang pemimpin yang levelnya dasar nggak bisa cara menasihati, apalagi kepada yang lebih tinggi. Jangan-jangan kita baca Allah manta salam selama ini itu gak ada efeknya, karena membaca tidak paham yang dibaca. Gak mesti Bapak ini bisa menerjemah, tapi coba pahami makna satu kalimat lalu hayati dalam hidupnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan karena tidak mungkin semua kita bahas, assalam salah satu nama surga, dan itu salamnya penghuni surga, penjaga surga kepada ahli surga. Bahkan itu salam dari Allah, dan disebutkan dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam itu adalah kata dari Rabb pencipta yang rahim. Apa arti rahim? Penyayang. Kenapa disebut min rahmah? Apa beda salam min rahman dengan min rahim? Kalau assalam dari ar-rahim itu hanya di surga. Kalau rahman itu sebelum masuk surga juga udah ada, di luar surga juga dapat. Kalau ar-rahim itu udah pasti orang itu masuk surga, karena rahimnya Allah hanya Allah tumpah ruahkan kepada ahli surga di dalam surga. Kalau rahman itu orang non muslim dapat, Pak. Asbab rahman ini orang yang gak nyembah Allah hari ini masih hidup. Orang yang hari ini dia menyekutukan Allah masih diberi nikmat, itu berkah nama Allah Ar-Rahman. Jadi apa perbedaan Rahman dan Rahim? Rahman, sayang Allah meliputi yang beriman kepadanya ataupun yang durhaka kepadanya. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang terkhusus kepada yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian terakhir, jadi setelah disebutkan tadi, maka amalan untuk mendapatkan nur salam ini dua, amalan zahir, amalan batin. Zahirnya apa? Afsus salam bainakum, kata beliau, tebarkan assalam. Assalam itu menebar kedamaian, menebar kata-kata baik. Baca assalamualaikum, tapi isinya ngapain? Ngata-ngatain orang, merendahkan orang, itu bukan assalam. Assalam maknanya kedamaian, maka itu menyebar kedamaian, bikin orang nyaman. Afsus salam bainakum, itu amal zahir. Dan juga kalau amal zahir ba'da sholat, jangan berdiri dulu sesibuk apapun kita sampai baca istighfar dan Allahumma antas salam. Syukur-syukur dapat kulhu 3 kali, qul falaq 3 kali, an-nas 3 kali sesuai dengan hadis Nabi. Syukur-syukur dapat al-Fatihah, ya, ayat kursi. Lebih afdal lagi baca subhanallah. Nggak sanggup 33 10 kali, nggak sanggup 33 10 kali. Hadisnya ada semua. Masih sibuk bener ya, kayaknya antum sibuk bener ya. Nggak bisa 33 berapa kali?
10 kali. Itu hadis Sahih Bukhari. Di hadis Sahih Bukhari ada hadis yang menyebutkan 33, ada hadis yang menyebutkan subhanallahnya 10 kali. Kok bisa begitu? 30 nih, 10 subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kalau dikalikan 10 jadi berapa? 90 ditambah la ilaha illallah 100, sama aja. Tapi kolbunya harus hadir menyebutnya. Ya, itu amalan zahir. Amalan batinnya apa? Orang yang terhubung kepada Allah As-Salam, maka amalan kalbunya dia tidak pernah berpikir buruk terhadap takdir Allah. Satu, ya, mau takdir kita jadi orang Indonesia, maka ciri-ciri orang begini, dia akan mendahulukan amal ahli surga sekarang. Apa amal ahli surga? Orang ahli surga tak pernah mengumpat. La lagwa fiha wa la ta'zi, gak pernah kata-kata yang kotor. Coba mulai, mau dapat rahasia ini, coba jangan kurangin hari ini, jangan mengumpat deh, ya. Jangan menghina orang, jangan menyebut aib orang hari ini aja dulu. Dan rasakan besok cobain lagi. 40 hari tidak membicarakan aib orang, itu kolbunya langsung dapat nurus salam. Langsung dapat nurus salam, pasti itu. 40 hari tidak berpikir buruk tentang takdir, dia akan mendapatkan kebahagiaan menerima menjalani takdir. Ya, 40 hari 40 malam seseorang tidak lagi memasukkan kata-kata kotor ke dalam kalbunya, maka antum saksikan setelah 40 hari akan muncul ya nabiul hikmah, ya, kata-kata hikmah tumpah ruah dari kalbu keluar dari mulut. Kalau kami latihannya 40 hari, per 40 hari satu amalan 40 hari. Siap nggak tuh? Sayyidina Umar pernah membentak Nabi sekali tahun ke-6 Hijriah. Untuk menebus kesalahannya, dia puasa 40 hari dan tidak tidur di malam hari. Baru Allah maafkan dia. Gimana? Antum beberapa kali bentak guru, nyindir guru, nyari aib teman, wajar kalbunya gak bening-bening. Cek sholatnya tadi enak apa enak? Ya, nikmat apa tidak nikmat? Itu karena kalbunya menghadap kepada Allah, bukan dengan kalbu yang ada nur salam. Dan terakhir, ya, karena as-salam itu nama Allah. As-salam itu nama Allah, maka berzikir as-salam ya as-salam dengan kalbu, dengan lisan, itu akan menghadirkan rasa kebersamaan dengan Allah yang Maha Salam. Ya, kalau bersama Allah yang as-salam, surga salamnya dikasih. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimasukkan Allah ke Jannatus Salam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu, surgamu, dan kami memohon ampun daripada semua kemarahan dan keburukan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang belajar kepada kami, minan nar, daripada azab Engkau. Wa adkhilna al-jannah bi syafaati man kana bi yadihi mafatihul jannah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, yang amalannya belum ikhlas ini, yang sholatnya tidak khusyuk ini, yang zikirnya masih sedikit ini, untuk memasuki surga dengan berkat syafaat Nabi Engkau, kekasih Engkau yang di tangannya ada puji-puji surga.
اللهم بحق لا إله إلا الله فأحينا وأمتنا على دين الإسلام وأخرج من قلوبنا ما سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته